Mungkin ini kita baru pertama kali ya mengadakan acara sharing tentang bonsai. Biasanya kalau kita acara demo dan sebagainya, sekarang kita hari ini kita akan sharing tentang perbonsaian. Apa yang saya sampaikan di sini ini saya bukan berdasarkan dari kemampuan saya atau pengalaman saya, tapi ini saya mengambil dari beberapa referensi buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama yang banyak saya pakai ini adalah buku dari Pak Budi Sulistyo. Budi Sulistyo mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, beliau adalah salah satu tokoh perbonsaian Indonesia yang sudah melalang buana. Dia ikut di BCR juga, kemudian sering keluar negeri, sering demo dan sebagainya. Kemudian juga ada selain dari Pak Budi, juga saya mengambil buku dari referensi dari Jepang. Saya tidak tahu bahasanya, hanya saya melihat gambar-gambarnya. Ternyata Pak Budi dia ngambil referensinya juga dari buku itu juga, karena gambarnya sama persis. Berarti ini klop. Selain itu masih ada beberapa buku yang saya pelajari ya. Saya lupa tokoh dari PPPI itu yang buat buku, saya lupa pengarangnya. Ya, untuk selanjutnya kita mulai saja. Topik pada hari ini atau malam hari ini adalah tentang bonsai pakem atau pakem bonsai. Karena kemarin di saat pertemuan di depannya KS ini, bahwa teman-teman dari Kowang atau mungkin dari teman-teman yang lain itu baru pada ngegrowth bonsai. Nah, kemudian saya ngambil tema ini supaya nanti ngegrowth itu bisa atau tidak salah. Jadi supaya nanti hasilnya jadi bagus. Dan supaya bagus bagaimana? Kita harus tahu dasar-dasar bonsainya dulu. Kriteria bonsai yang bagus itu bagaimana? Nanti akan kita bahas di sini. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal dengan saya. Saya akan mengenalkan diri. Dari kurikulum kita saya Trijoko Imrosilo. Saya mulai berbonsai tahun 1984, 1985 saat saya pertama kali kuliah di Jogja. Pekerjaan saya yang pertama hunting. Saya pernah mengalami dulu waktu mahasiswa yang minggu saya hunting. Dongkel. Dulu juga kolektor linggis. Jadi kata-kata itu saya olah dengan besi, saya jadikan linggis. Kemudian saya juga pernah sebagai grounding atau nge-ground. Cuma mungkin tidak bagus saat ini ya. Saat ini sangat luar biasa. Grounder saat ini luar biasa. Dulu saya hanya ground biasa karena rumah saya tidak terlalu luas. Kemudian saya juga pernah sampai saat ini saya sebagai training dan konseptor. Training saya mentraineri pohon-pohon saya sendiri. Jadi saya di rumah, saya hampir setiap hari saya itu malam pulang kerja sampai jam 12 pasti pegang tanaman terus. Yang konseptor, karena terus terang saya tidak bisa mentraineri semua. Mungkin ada beberapa trainer yang mentraineri pohon saya, salah satunya Mas Febri. Saya hanya sebagai konseptor. Konseptor itu bagaimana? Saya memberikan konsep-konsep dari pohon yang akan dikerjakan oleh trainer.
Misalnya, saya maunya pohon ini nanti jadinya begini. Nah, yang mengerjakan nanti trainernya. Kemudian saya juga sebagai kolektor saat ini masih berjalan. Nah, yang terakhir ini baru planning ya. Baru planning, besok saya akan berdolan juga. Yes. Memang ini hampir semua kebun saya mesti harapannya di sini. Ini koleksi tertua saya, ini Bringen Ipre. Koleksi saya ya, yang dari awal sampai sekarang yang masih ada dua. Salah satunya adalah Bringen Ipre ini. Ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena saya training itu sekitar 37 tahun, saya dikasih dari teman. Ini ada batunya, ini batunya besar, ini sampai tidak kelihatan. Tingginya ini sekitar 52 cm. Ini beberapa koleksi bonsai saya yang khusus saya traineri sendiri. Jadi belum pernah dipegang orang lain, hanya saya dibantu. Biasanya hanya pruningnya saja karena mata saya juga kurang begitu tajam. Ini yang pertama walu Taiwan. Ini umurnya sekitar 5 tahun. Masa trainingnya 3 tahun, tingginya 16 cm. Ini anting putri. Ini umur sekitar 7 tahun. Saya training, umur sekitar 10 tahun. Saya trainingnya sekitar 7 tahun. Tingginya sekitar 20 cm. Kemudian ini juga anting putri mikro. Ini umurnya sekitar 9 tahun. Saya training sekitar 8 tahun, tingginya sekitar 20 cm. Ini hanya saya menunjukkan bahwa saya juga bisa training. Sedikit off ya? Iya, abang sedikit gak apa-apa. Kita mulai saja. Sebelum kita melangkah tentang apa itu bonsai yang baik, kita harus tahu bonsai itu apa. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua bahwa bonsai itu berasal dari kata bon yang artinya pohon dan sai yang artinya pot. Ini dari bahasa Jepang. Jadi bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan, yang ditanam di dalam pot yang dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon yang besar, yang sudah tua, yang ada di alam bebas. Ini kita ambil dari Wikipedia. Bonsai itu melambangkan keharmonisan alam semesta, yang unsur utamanya ada 3. Yang pertama, langit, bumi, dan manusia kita sendiri. Sehingga bonsai itu biasanya bentuknya segitiga. Bentuk segitiga itu melambangkan langit, bumi, dan manusia. Titik tertinggi melambangkan langit, titik terendah melambangkan bumi, sementara yang di tengah-tengahnya ini manusia. Ini filosofi bonsai. Sejarah bonsai itu sebenarnya berasal dari Cina. Dari Cina dulu disebut dengan penjing, sehingga Mas Toto itu dari Cina juga. Namanya penjing. Cina makan kopi. Kemudian penjing itu dibawa oleh pedagang-pedagang Jepang. Kemudian dikembangkan di sana, pertama kali disebut dengan bunkai. Kemudian setelah itu zaman Edo berkembang lagi, baru disebut dengan nama bonsai. Ini hanya secara singkat saja. Supaya kita tahu bahwa bonsai itu asalnya dari mana. Sebenarnya bukan dari Jepang, tetapi dari Cina. Ukuran bonsai ini kita
ambil dari buku Budi Sulistyo. Itu ada mame, yaitu kurang dari 15 cm, kemudian small antara 16 sampai 30 cm, kemudian medium 31 sampai 45 cm, kemudian large atau besar ukurannya 46 sampai 75 cm, extra large atau besar sekali ukurannya 76 sampai 100, dan giant atau raksasa ukurannya lebih dari 101 cm. Sekarang ada juga yang situ ya kurang dari 5 cm. Kemudian ada lagi sekarang yang besar, yang sampai 2 meteran. Sekarang berkembang terus. Ini yang ini kita ambil dari Pak Budi ya, dari bukunya Pak Budi. Kalau yang sekarang kok ukuran mediumnya 30 sampai 60, kemudian ukuran large-nya 60 sampai 90, itu gimana Pak? Yang banyak di pameran-pameran sekarang kan masih pakai itu Pak. Mediumnya 30 sampai 60, lalu large-nya 60 sampai 90, ya. Ya itu sekarang memang berkembangnya. Ini saya ambil dari Pak Budi dulu, asalnya seperti ini. Sekarang kan ada lagi situ, kemudian ada lagi yang super giant. Nah ini nanti berkembang terus. Yang penting kita tahu apa itu ukuran-ukurannya dulu. Kalau sekarang kan mame, small, medium, rata 60 sampai 90 ya Pak. Iya. Kemudian eskalat 90 sampai 150 kalau nggak salah. Nah, jajan ya nggak ada. Nah itu ini berkembang terus. Nah, ini gaya dasar dari bonsai. Gaya dasar dari bonsai itu ada 5. Yang pertama tegak lurus, atau kita sering menyebutnya dengan cokang atau formal upright. Ciri dari gaya bonsai tegak lurus itu apa saja? Yang pertama, mempunyai batang yang tegak lurus dari pangkal pohon sampai ke puncak. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi dari pangkal pohon sampai ke puncaknya tegak lurus. Di mana pangkal batangnya besar, semakin ke atas semakin mengecil. Jadi di sini dia membesar, kemudian semakin ke atas semakin mengecil. Akarnya harus kuat dan menjalar ke segala arah pada permukaan tanah. Nah, ini akarnya menyebar atau menjalar sehingga supaya berkesan kokoh. Kemudian jarak antar cabang ini lebih baik tidak sama, lebih lebar pada bagian bawah dan semakin ke atas semakin rapat. Jadi jarak ini cabang pertama dan cabang kedua itu jaraknya lebih lebar dibandingkan jarak batang kedua dan ketiga dan seterusnya. Tinggi idealnya itu 6 kali diameter pangkal batang pohon. Jadi misalnya ini diameternya 10, idealnya ini tingginya juga 60. Ini hanya idealnya saja, tetapi kita mencari yang ideal sangat besar. Bukan nggak masalah, tidak harus ideal seperti ini, tidak. Kemudian pengaturan cabangnya ini hampir sama ya, baik itu cokang atau tegak biasa atau yang lain hampir sama. Jadi cabang pertama ke arah kanan depan, ini ke kanan dan maju ke depan. Jadi ke kanan, saya berdiri di sini ke kanan. Ini tidak horizontal, tapi harus maju ke depan supaya melihat, supaya membuat dimensi. Jadi agak diketengahkan. Kemudian cabang yang kedua ke arah belakang agak kiri. Ini yang kedua ini belakang agak kiri. Ini untuk dimensi, untuk ke belakang. Ya. Kemudian yang ketiga
ini ke arah kiri agak depan. Jadi sama-sama. Tadi yang pertama ke kanan ke depan, kiri juga. Ini agak ke depan sedikit. Tetapi jangan sejajar. Artinya kalau ini saya lurus ya. Ini saya majukan 20 cm. Ini jangan 20 cm. Misalnya bisa 30 atau 15 supaya ini tidak sama. Karena apa? Prinsip bonsai itu adalah asimetri. Jadi tidak sama. Kemudian cabang keempat ke kanan agak ke depan. Cabang kelima ke kanan agak ke belakang. Cabang keenam ke belakang. Ini hanya jadi istilah yang pertama itu 3 itu baku dulu. Kemudian yang di atasnya 3 lagi itu seperti yang di bawah 3 tadi, tetapi hanya digeser. Jadi yang utama bonsai itu yang diatur adalah 3 cabang pertama, kemudian 3 cabang ke atas, setelah itu baru bebas. Jadi sampai cabang ke-6 ini sama seperti yang cabang 1 sampai 3 tadi, hanya digeser sedikit-sedikit. Nah, setelah cabang 7 ke kiri agak ke depan. Yang ke-8 ke depan agak ke kiri, cabang 9 ke kanan agak ke depan, cabang 10 ke belakang agak ke kiri, cabang 11 ke belakang agak ke kanan. Jadi artinya setelah mulai ke-7 ini lebih bebas. Ke depan boleh, tetapi jangan nyolok, jangan lurus ke yang melihat. Misalnya kebetulan kita dapatnya lurus, digeser sedikit, tapi boleh ke depan. Mulai cabang ke-7 ya. Kemudian yang kedua, gaya tegak, atau ada yang menyebut dengan mayobi atau informal upright. Ini hampir sama dengan yang tegak lurus tadi. Batangnya tegak tetapi ada lekukan. Ini kan ada lekuk-lekuk. Jadi tidak lurus. Gaya tegak yang murni ini puncak pohonnya jatuh di atas pusat pangkal batang. Jadi ini pangkal batang. Jadi nanti puncaknya ini jatuhnya sejajar dengan pangkal batang. Misalnya ini meliuk-liuk gini ya, nanti puncaknya tetap sejajar. Ini sama, harus mempunyai pangkal batang yang besar, akar-akarnya kuat menjalar ke segala arah. Ini sama. Batang semakin kecil ke arah puncak juga sama. Ini batang semakin kecil ke arah puncak artinya apa? Jadi batang yang ini dibandingkan yang ini harus lebih besar, yang ini harus lebih besar daripada yang ini, dan seterusnya. Jadi semakin kecil, semakin ke atas semakin kecil. Nah, kalau di bawah seyogianya lebih besar daripada yang di atasnya. Sebaiknya cabang tumbuh di setiap lekukan ke arah luar. Jadi ini gaya tegak ada lekukannya ya. Diusahakan cabang ini pas di lekukan luar, jangan di ketiak. Ini kan lekukan dalam, atau sering disebut dengan ketiak. Ini jangan tumbuh di sini, tetapi yang keluar. Ini pun juga. Ini pas nepok, berarti kan lekukan keluar, dan seterusnya. Diusahakan seperti itu. Cabang pertama dimulai sekitar sepertiga dari tinggi pohon. Jadi misalnya ini tingginya 60. Kita usahakan bahwa sekitar 20 cm dari tanah ini harus tumbuh cabang yang pertama. Pengaturannya hampir sama dengan yang tegak lurus tadi. Yang pertama ini serong kanan atau kiri, kemudian tidak boleh ke depan atau ke belakang. Yang pertama ini harus bisa ke kiri, bisa ke kanan, ini bebas ya. Tetapi jangan ke belakang. Dan ke belakang boleh kedua, boleh ketiga.
Kemudian cabang berikutnya, cabang kedua, ini harus berlawanan. Misalnya ini ke kiri, ini yang ke kanan. Yang untuk membuat dimensi yang ketiga ini bebas. Bisa di antara cabang 1 dan 2 atau bisa dia di cabang ketiga. Kemudian agar pohon tidak terlalu telanjang, sebaiknya ada cabang yang tumbuh ke arah depan, tetapi sedikit ke kiri atau ke kanan, yang kira-kira tingginya 2/3 dari tinggi pohon. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah tingginya 2/3 dari pohon ini, kalau ada yang ke depan itu boleh, tapi jangan nyolok-nyolok. Jadi harus digeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang tidak kalah penting, ini sangat penting sekali, yaitu bahwa pohon sebaiknya agak condong ke depan. Jadi dia harus posisinya condong ke depan kiri. Jangan ke belakang. Itu kunci utama ya. Kemudian juga kembali lagi tadi, jangan apa itu batang utamanya itu seperti dada burung, jadi di depannya melengkung gitu, kayak dada burung kan seperti itu. Nah itu tidak boleh. Diusahakan yang nanti misalnya dia melengkung gitu, bagaimana? Yang atas ditarik ke depan, supaya ini jatuhnya tetap akhirnya ke depan. Selanjutnya gaya miring atau ada yang menyebut sakan atau slanting. Ini menggambarkan pohon yang berada di lereng yang agak landai sehingga tubuhnya miring. Dia berusaha untuk menarik sinar matahari. Filosofinya seperti itu. Jadi di alam, kenapa kok ada gaya miring? Itu karena dia seperti ini. Ini sama, harus mempertimbangkan benda yang besar, agar banyak kuat dan jalan ke segala arah, bahkan semakin kecil ke arah puncak, bahkan di bawahnya sekali lebih besar daripada yang dalam di atas, ini hampir sama semuanya. Cabang harus tumbuh ke segala arah dan sebagainya. Ini yang gambar kayak ini. Yang penting adalah ini, cabang yang tumbuh berlawanan dengan arah kemiringan batang, arahnya agak ke bawah sehingga sudut kemiringan terhadap batang lebih kecil. Artinya, nah ini kan miringnya ke kanan. Jadi yang dia tumbuh ke kanan, ini kemiringannya lebih kecil. Kalau yang tumbuh berlawanan, ini yang ke kiri, ini sudutnya lebih kecil atau kemiringannya lebih besar. Jadi ini berlawanan dengan kemiringan. Kayak ini nanti kelihatan cabang-cabang ini hampir sejajar dengan tanah, tetapi dia diusahakan lebih rendah. Jadi tidak horizontal, tapi harus turun. Selanjutnya adalah gaya setengah menggantung atau band atau semi cascade. Ini menggambarkan pohon yang tumbuh di tebing curam dengan batang yang miring dan cabang setengah menggantung. Nah, ini setengah menggantung ya. Bedanya dengan menggantung, kalau menggantung dia di bawah bibir pot. Kalau dia masih di atas atau sampai dengan bibir pot, ini kita sebut dengan setengah menggantung atau semi cascade. Maka batangnya harus lebih besar ke sana, pohon harus mulai akar kuat di sana. Nah, untuk keseimbangan ini dibutuhkan pohon yang lebih dalam, seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah gaya menggantung atau bunga atau cascade.
Bedanya dengan kandengnya atau semi kasket tadi, di sini bibirnya di bawah, maaf, di sini pohonnya di bawah bibir pot ini. Ini sama semua. Nah, kemudian cabang yang tumbuh di bagian dalam ini harus dipotong. Dalam artinya dia ke sini, ke arah dalam sini harus kosong. Usahakan dia ke luar semua. Nah, gaya menggantung ini ada yang puncaknya di sini atau di atas, ada yang puncaknya dari sini, kemudian ini turun baru ini membuat puncak, itu bisa. Jadi tidak harus di atas seperti ini. Cabang yang ke atas yang membentuk kepala baru berukuran lebih kecil dibandingkan batang utama yang lebih besar. Kalau gaya cascade untuk menggantung, ini puncaknya ini harus lebih kecil dibandingkan dengan yang ke bawah. Misalnya kalau ini batangnya lebih besar, ya ini kita buat lebih kecil, misalnya diukir atau dipendekkan dan sebagainya. Ini digunakan pot yang dalam juga sama seperti ini. Ini contoh dari gaya menggantung. Kemudian ada gaya-gaya yang lain selain gaya dasar tadi ya. Ada gaya sapu kebalik, tertiup angin, tergelincir, tumbuh di atas batu, menonjolkan akar, cabang yang tunduk. Terus kemudian gaya bebas atau bunjin, atau ini saya disebut juga dengan literati. Kemudian berbatang dua atau twintrung, atau berbatang banyak atau berbatang tiga, bertangkang atau triplotrum, tumbuh dari batang atau rak, gaya kelompok, akar terbalik dan sebagainya. Nah, ini beberapa koreksi. Kalau tidak memenuhi syarat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, yang perlu dikoreksi adalah kepala terpotong, cabang lebih besar daripada batang. Nah, ini seperti contoh ini cabang. Ini tidak boleh lebih besar daripada batang ini. Kemudian cabang yang menyilang, ini tidak boleh. Kemudian cabang yang tumbuh di kanan atau kiri batang pada ketinggian yang sama, ini kan sama. Ini standar, ini tidak boleh. Kemudian cabang yang tumbuh membentuk lingkaran, ini ada cabangnya membentuk lingkaran, ini tidak boleh. Kemudian cabang tumbuh tepat ke arah depan, ini yang kita bahas tadi. Ini ke arah depan, istilah gawanan kalau itu tidak boleh. Cabang yang tumbuh ke atas, nah, ini tumbuh ke atas, itu juga tidak boleh. Cabang yang menggantung ke bawah, ini harus kita koreksi juga. Kemudian cabang saling berkaitan, akhirnya kan ini ada yang ke kiri, ini ada yang ke kanan dan sebagainya, itu tidak boleh. Bagaimana cara mengkoreksinya? Yang pertama, ini jika kepala terpotong, ini kita pelihara tunas yang tumbuh di dekat kepala. Ini kan kepotong, nah ini ada kita cari yang tumbuh, kemudian ini kita besarkan. Jika cabang saling berkaitan, buang ranting yang tidak diperlukan, kemudian dilakukan pengawasan dengan memperbaiki bentuk cabang-cabang dan ranting-ranting. Ini misalnya yang saling kait-kait, ya ini kita pilih saja.
Ini kita yang mengait ini kita potong pendek. Ini juga yang lain kita potong supaya ini tidak saling menggigit. Untuk itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu sponsor kita, Pak Aryo. Ya, marilah kita ini diskusi saja, kita sharing ya. Mungkin dari teman-teman punya pengalaman juga yang banyak. Kami juga punya pengalaman, kemudian yang lain juga punya pengalaman. Karena terus terang pengalaman saya, pasti teman-teman juga banyak yang tidak mempunyai. Saya pun juga tidak mempunyai pengalaman dari teman-teman juga. Nanti kita di sini sharing. Nah, kebetulan kemarin kenapa kok saya presentasi tentang ini, karena pertanyaan ada yang mau nge-ground. Jadi ini saya sampaikan supaya nanti nge-ground itu hasilnya lebih bagus. Kita berdasarkan ini. Jadi pengalaman saya, bukan saya sombong ya. Seperti tadi bahwa pohon-pohon yang saya sampaikan itu tadi sudah diapresiasi. Itu dari bikinan saya sendiri, saya tenanami sendiri. Nah, kenapa kok itu bisa diapresiasi? Saya karena berpatokan pada tadi yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu ada dasarnya. Dia dibuat oleh seorang pembonsai yang artinya sudah ahlinya, seperti Pak Budi, orang yang dari Jepang, ada yang satu lagi saya lupa namanya. Itu sudah memang dia ahli benar. Makanya saya berpatokan pada buku-buku beliau. Nah, terbukti pohon yang saya buat yang sesuai dengan itu dapat apresiasi. Ini yang saya buat memang dari tangan saya sendiri. Mungkin ada beberapa yang ada campur tangan tenaga lain, memang ada beberapa. Ini yang memang benar-benar saya. Nah, artinya apa? Supaya nanti kita sharing, nanti hasilnya apa yang kita grow nanti bisa diapresiasi oleh orang lain. Harapannya pastinya harga jualnya akan tinggi. Pastinya di situ. Ya, mungkin untuk selanjutnya kita diskusi aja. Silakan. Monggo, silakan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, kalau teman-teman bantu ya. Panon. Teman-teman monggo. Monggo silakan. Kenali kok ya. Kapolek. Monggo siapa? Orangnya sponsori. Monggo silakan. Silakan, kan masih banyak jaga sehari-hari. Nah, mungkin media tanam Pak, ada beberapa teman-teman yang media tanam yang bagus. Ini kan tadi penjelasannya juga media karena media tanam atau pupuk yang bagus, supaya pertumbuhannya lebih cepat. Iya. Kalau saya, ini pengalaman saya memakai media. Itu saya medianya kan pasti ada pupuk. Yang pasti saya ada pasir. Bisa pasir malang atau pasir kali. Kemudian ada media yang membuat lembab. Itu bisa kokopit atau mungkin sekam bakar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pupuk. Jadi ada 3 unsur itu. Nah, pupuk itu macam-macam. Ada pupuk kandang, kemudian pupuk dari daun atau kompos, atau pupuk kimia. Selama ini yang saya pakai 3-tiganya. Tetapi kalau untuk media saya memakainya pupuk kompos dari daun. Pertimbangan saya kenapa? Karena lebih aman dibandingkan dari pupuk yang dari kotoran hewan. Memang kalau dari kompos daun itu tidak secepat dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu lebih cepat. Tetapi kalau pohon itu tidak siap, nanti stres. Misalnya tidak siap itu bagaimana? Setelah kita ganti pot atau pemotongan akar. Pengalaman saya kalau pas dipotong akar, kemudian mediana saya kasih
pupuk kandang, karena pupuk kandang itu kadar nitrogennya lebih tinggi dibandingkan dari pupuk dedaunan atau kompos. Sehingga dia pelepasannya akan tinggi. Kalau dia baru potong akar, muncul akar spanduk, biasanya dia akan busuk karena memang lebih panas. Itu pengalaman saya ya. Saya biasanya lebih senang memakai kompos daun untuk pupuknya. Kemudian untuk maintenance-nya, pemeliharaannya, saya juga memakai pupuk kimia. Ini saya tidak ikhlas, saya memakai biopolan. Biopolan itu luar biasa. Cuma saya kadarnya saya kurangi, misalnya di situ ditulis kadarnya 1 cc untuk 1 liter. Saya kurangi kadang 1/4 cc, 1/2 cc untuk 1 liter. Kita semprotkan 2 hari sekali, itu hasilnya luar biasa. Itu pengalaman saya ya. Nah itu terutama yang selama ini yang banyak ditanyakan dan dikeluhkan adalah anting putri daunnya menguning. Nah, bagaimana cara mengasati anting putri yang daunnya menguning? Mungkin nggak pernah dikatakan. Nah itu kalau ya, berarti menggambarkan bahwa itu media sudah jenuh, sudah tidak ada atau kadar nitrogennya sudah rendah. Kalau gitu pasti saya akan pertama saya kuning, yang kedua ganti media. Tapi kalau tidak diganti ya kita medianya kita keruk, kita kasih pupuk. Pupuknya kalau aman ya tadi saya biasanya pakainya pupuk yang daun. Nah, saya selama ini saya memakainya pupuk dari apa itu daun ganom, ya dari ganom, pasir malam itu bagus sekali. Daunnya itu bisa hijau-hijau gitu. Itu dari yang daunnya kuning kita ganti media itu, tapi kita kuning semua. Kalau tidak dikuning nanti sama aja, baru dikuning semua, nanti daunnya pasti akan hijau. Memang anting putri, waru itu pohon-pohon gak rakus. Itu medianya harus sering diganti. Jadi dulu saya juga sering kok daun anting putri sering mulai, sering ngambek. Itu sering saya sekarang. Ya alhamdulillah sudah bisa tertangani. Itu pengalaman saya ya. Mungkin nanti ada yang belum bisa jawab. Buat teman-teman yang lain menanyakan sesuatu. Sekarang kan pada yang budidaya banyak yang bikin formal, informal seperti itu, terus bikin akarnya muter, dibilang ruji andong gitu. Kalau lihat tadi syaratnya di situ kan bahasanya cuman yang penting muter gitu bahasanya, Pak. Nah itu ada sebaiknya gimana, Pak? Itu akarnya banyak, keliling atau cukup berapa gitu, ada minimalnya gitu nggak, Pak? Iya. Saya tambah sama, Pak. Iya. Ini, Pak. Katanya kalau ada arah tumbuh yang kuat, misalnya arah tumbuh ke kanan kuat, harus didukung dengan akar yang kuat. Misalnya seperti itu. Nah, ini satu lagi ya, satu nada gitu. Iya. Mungkin ini juga tadi dapat contoh yang bagus. Jadi sementara ini banyak yang ngegrow itu akarnya dibuat ruji andong, ya rapi. Nah, itu memang tidak salah, itu bagus. Keuntungannya apa? Kemedol. Dan itu kalau orang karena terus terang pembeli kebanyakan adalah pemula. Dia lebih suka yang bakalan dan akarnya itu seperti ruji andong. Itu
itu lebih komodo. Nah, tetapi saya pernah baca di bukunya Pak Budi itu bahwa akar itu minimal 3. Yang pertama adalah sama kayak cabang tadi ya, dia yang pertama ke kiri, dia ke kanan, kemudian yang satu ke belakang, minimal 3 itu. Nah, kenapa kok dia ke kiri dan ke kanan? Dia mengikuti cabang seperti yang disampaikan Pak Slamet tadi, bahwa akar ini akan mengikuti cabang karena ini menghidupi yang satu akar. Biasanya kalau ini cabangnya besar, ini juga akarnya kuat, ini pun juga. Nah, hukum alam pun seperti itu. Sehingga bonsai kalau saya menyarankan sebaiknya tidak terlalu banyak, tidak perlu seperti uji andong. Tetapi ideal adalah 5 itu di mana saja? Depan, kiri, kanan, kemudian belakang, kiri, kanan, terus belakang 1. Nah, di depan ini sebenarnya ini sama seperti di cabang, dia tidak boleh nyolok motong. Kalau di sini sampai ada akar gini, bagaimana mengatasinya? Dipendekin. Jadi akar yang ke depan ini harus lebih pendek dibandingkan yang ke samping. Jadi di sini harus lebih pendek supaya ini tidak dominan. Juga menggambarkan ini akan lebih kokoh. Nah tadi ini hanya 5, saya katakan ini hanya 5. Nah terus kurang kokoh. Kalau sebenarnya uji andong, kokoh uji andong. Nah terus relasinya bagaimana? Ini kita pecah. Jadi 5 masing-masing kita pecah menjadi 1 dipecah menjadi 2, sehingga ada cabang akar. Di sini pun juga seperti ini kan, akar utama, kemudian ini dipecah menjadi 2, ini dipecah lagi. Nah seperti ini. Di cabang ini juga ada ranting, anak ranting itu ranting. Di sini akar itu enggak gitu. Tapi kalau akar enggak usah banyak-banyak, paling banyak ya sampai cucu akar aja. Jadi akar utama atau bapaknya, anaknya sampai cucu aja. Enggak usah sampai nyerabut. Kayak ada. Itu dari mana ke mana? Seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat pohon itu harus tahu gerak dasarnya. Ini saya dapat pohon ini, saya terus terang hanya melihat akarnya dulu. Kemudian sama ini batang ini sebenarnya ini lurus ke sana. Nah, kemudian saya mau coba bahwa pohon ini saya tegak, tapi tidak lurus. Nah, berarti ini kan ini saya tekuk ke sini, ini saya potong, terus tubusannya saya tarik ke sini. Nah, ini saya biasanya kalau dipotong kan ada dua tambang ya, yang satu untuk lanjutan, yang satu untuk sabang. Saya gitu terus. Jadi dulu ini juga belakangnya ini potongan, yang satu naik, yang satu ke kiri. Ini juga potongan, satu naik, satu ke kanan dan seterusnya. Nah ini karena ini saya hanya dapat lurus saja, ini saya mudah membentuk gerak dasar ini. Saya inginnya ini gaya tegak, makanya ini sahabat tegak. Ini naik tetapi tidak lurus, ini ada lekuan-lekuan. Tegak. Nah ini gaya dasarnya adalah tegak. Jadi dari awal sudah kita planning dulu untuk gaya tegak. Kemudian membuat kriteria tadi bagaimana? Ya saya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, cabang pertama harus ini, cabang kedua harus itu dan sebagainya. Nah, kita hanya berpedoman pada ini tadi. Nah, kita hanya berpedoman pada ini. Kita bisa membuat gaya semua pohon. Ini kan sebenarnya untuk tegak aturan-aturan ini. Tapi ini untuk gaya apapun jadi, bisa literasi, bunjit, cascade dan sebagainya, patokannya sama seperti ini. Cuma nanti kalau ini tegak,
Kalau nanti miring ya kita sesuaikan. Karena nanti dia casket ya kita sesuaikan. Pokoknya gayanya nanti penataannya seperti ini semua. Saya kebetulan juga koleksi macam-macam gaya ya. Karena saya berpedoman Pak sama ini ya sudah semuanya kita atur. Islah saya memohon. Jadi memohon itu seperti pohon di Arab. Nah, tetapi ada orang yang mau gaya bebas itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti di penjurian, saya perhatikan waktu saya pameran di Bantul, di Surabaya, yang dapat apresiasi itu semuanya pohon yang memohon, mengikuti aturan-aturan ini semua. Yang dapat juara ya, yang dapat apresiasi ya. Nah biasanya untuk harga jual nanti akan mengikuti apresiasi. Mungkin gaya-gaya seperti itu Mas. Masih ada lagi? Untuk pecahan cabang itu Pak, apakah sama dengan apa? Ini kan batang terus pecah jadi cabang. Untuk cabang sendiri pecahannya, ya. pengaturannya gimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ini tadi kan pecahan dari batang, jadi ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Untuk cabang nanti juga sama. Jadi cabang misalnya ini pertama bisa ke belakang atau ke depan, dan jangan naik atau jangan turun. Jadi ya sejajar. Ya. Kalau tidak ya misalnya naik hanya sedikit untuk membuat dimensi. Jadi naik turunnya jangan terlalu seperti tadi. Yang koreksi tadi. Nah, ini jangan sampai naik turunnya jangan ekstrim. Jadi misalnya naik ya sedikit supaya misalnya di belakang dinaikkan sedikit supaya kelihatan. Nah, kemudian yang di depan ini ya jangan sejajar dengan yang di belakang, tapi modelnya zigzag. Jadi kalau ini cabang pertama, cabang kedua, anak cabangnya ini bisa ke belakang atau ke depan salah satu. Kalau saya lebih senang cenderung ke belakang dulu, baru nanti lanjutannya ke depan, terus ini nanti ke belakang, depan, ke belakang dan seterusnya. Ini pengaturnya seperti itu, zigzag. Nah ini pun juga nanti meliuk-liuk, kita buat lekuan-lekuan. Nah anak cabang ini munculnya nanti pas di lekuan luar, sama seperti gaya tegak tadi. Dia harus keluar. Oh iya. Yang ini ada pertanyaan bagaimana mengatasi hama pada tanaman. Yang paling sering hama di tanaman adalah kutu putih. Kemudian ada kutu merah. Terus kemudian ada yang hitam-hitam di kimeng dulu. Iya. Ya. Kemudian juga walang dan sebagainya. Itu untuk penanganannya bagaimana? Yang pertama yang bisa mengatasi atau yang kita pakai yang utama memang menggunakan insektisida. Itu bisa untuk semuanya. Cuma kalau untuk hewan atau hama yang besar itu ada sendiri. Misalnya kita sebut dentis. Kalau yang untuk yang kecil-kecil apa? Misalnya kurapon, ligen dan sebagainya. Itu untuk hama kutu putih dan sebagainya. Nah kalau kita tidak ada insektisida, bagaimana? Pengalaman memakai sabun mama lemon kayak gitu, santai dan sebagainya. Tetapi diencerin, kita semprotkan. Itu fungsinya apa toh? Dia adalah pelekat. Kalau itu digabungkan dengan insek itu bagus, karena kalau digabungkan yang dipakai mana dulu? Sabunnya dulu, disemprotkan dulu, kan, karena dia fungsinya mengikat. Dan nanti baru inseknya, sehingga insek itu bisa lama bertahan di daun. Insek pun ada dua macam insektisida. Ada yang sistemik, ada yang kontak. Nah, kapan kita menggunakan kontak, kapan kita menggunakan sistemik itu tergantung. Kalau dia susah dijangkau, misalnya yang
ulen-ulen itu, yaitu sistemik. Memang sistemik itu lebih lama. Artinya dia disemprotkan, diserap oleh tanaman, racun itu menyebar ke seluruh tanaman, terus dimakan oleh hamanya mati. Jadi itu perlu proses dan harus lebih sering. Kalau kontak, bagaimana prosesnya? Ya begitu ada hama kita semprot, dia langsung kontak mati. Dan kekurangannya kalau yang kontak dia tidak bisa yang hama yang masuk ke dalam. Kalau lebih bagus ya pakai dua-duanya, sistemik sama kontak. Sebenarnya apa yang kontak? Saya nggak begitu apa. Tapi kalau kita ke toko petani pasti dia tahu. Saya minta yang insek kontak atau sistemik. Yang penggunaannya beda. Kadang-kadang kalau tidak tepat, misalnya yang harusnya kontak pakai sistemik ya nggak akan hilang. Dan sebaliknya. Tetapi rata-rata kalau sistemik itu bisa mengatasi semuanya karena dia masuk ke tumbuhan dulu, kemudian menyebar sampai ke daun, daunnya dimakan oleh hama, hamanya akan mati. Cuma prosesnya lebih lama oleh sistemik, tetapi bisa mengatasi semuanya. Kalau insek sama fungisida dan insektisida. Insek itu dari kata insektisida itu berasal dari insek. Insek itu serangga. Jadi dia untuk mengatasi serangga. Kalau fungisida berasal dari fumi. Fumi itu adalah jamur. Nah dia untuk jamur. Jadi kalau untuk yang jamur-jamur seperti kaldu batang, mengkerak, nah itu jamur. Yang kita kasih insektisida, fungisida. Nah itu baru kita kerok. Nah kalau jamur itu lebih susah dibandingkan dengan insektisida. Artinya dia begitu kita kasih obat langsung hilang, nggak mungkin. Karena jamur itu dia mengakar. Ya kayak kita saya karena dokter panu itu pengobatan tidak mungkin sekali, harus minimal 2 minggu. Kenapa? Karena dia jamur dia mengakar, harus dikasih terus akarnya mati hilang. Nah di tanaman pun juga seperti itu. Kalau dia jamur tidak mungkin sekali fungisida langsung hilang, nggak mungkin, ini harus berulang. Ya. Pak, ada yang nanya Pak, saya lihat di Facebook. Membentuk mahkota, mohon penjelasannya Pak. Membentuk mahkota. Ya. Ya, membentuk mahkota. Ya, saya pakai contoh yang gaya tegak. Karena kebanyakan itu bonsai gayanya tegak, yang paling banyak. Nah, mahkota seperti di sini adalah ini nanti jatuhnya tegak lurus dengan as atau pokok dari batang utama. Jadi seperti ini mahkotanya di sini. Jadi kalau kita tarik vertikal ini harus intinya di situ. Kemudian pengaturannya bagaimana? Jadi pengaturannya sama seperti biasa, seperti pengaturan cabang-cabang ini. Cuma kalau anji mahkota ini dia lebarnya lebih sedikit atau lebih pendek-pendek untuk kita atur. Dan di sini lebih bebas dibandingkan kalau yang di sini. Kalau di sini kan bukan mahkota, ini kan ini harus kelihatan. Kayu cabang ini harus kelihatan. Kalau di mahkota ini nggak perlu kelihatan yang apa-apa. Ini kita atur. Pengaturannya sama seperti tadi. Nanti ada cabang yang kiri yang penting menutup. Ke depan udah nggak apa-apa ya? Ke depan nggak apa-apa, ini lebih dari 23. Ke depan pun nggak apa-apa. Harus ada ke depan kalau di mahkota. Semakin lengkap semakin bagus. Ya, kalau di atas itu sudah bebas.
Nyolok motor pun nggak apa-apa di pengaturan di mahkota di sini. Karena di sini memang harus tepat, jadi pasti ada yang ke depan. Ini sangat menentukan penilaian. Jadi waktu di BCA itu ada juri dari luar negeri. Itu mahkota ini sangat diperhatikan sekali kerompakannya. Nah, ini mempunyai nilai tinggi. Selain penataan ini ya, seperti contoh tadi waktu yang dicontohkan di sini tadi, mahkotanya sudah bagus ya, Pak. Nah, itu sangat mempengaruhi nilai. Selain penataan ini ya. Jadi mahkotanya di sini harus yang pertama harus ketika sudah ada dengan batang utama jatuhnya ya. Kemudian untuk penataan yang penting di sini rempok untuk ke depan tidak masalah. Kalau itu Pak, penataan mahkotanya itu harus diatur atau bebas? Penataan ranting-rantingnya mahkota Bebas, yang penting jangan naik atau turun. Tetapi kita sama ini Pak dia bebas. Untuk yang slanting Pak, yang slanting itu apa mahkotanya gimana Pak? Yang slanting ini kalau slanting mungkin ini mahkotanya hampir sama tadi, cuma ini tidak sejajar dengan ini menyesuaikan. Nah, cuma ini kita tarik ke atas itu. Kalau bisa ini tetap sejajar tapi ini nariknya juga miring. Jadi ini kita tarik, ini kan slantingnya ini juga agak miring. Nah ini kita tarik ke atas, ini ya sejajarnya di sini. Tetap agak maju nggak Pak nanti? Ini agak maju juga, tapi ini tetap segitiga tapi dari miring ini. Nanti ambil semuanya jadinya seperti itu. Kayak yang menggantung atau gasket atau semi gasket juga nanti ini segitiga semua.